Haleluya, selamat sore Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang beribadah kepada Allah. Dan saat ini kita mau persembahkan pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Syukur untuk segala kebaikan-Mu, Tuhan. Karena telah banyak hal yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami. Dan kami mau datang dengan segala ucapan syukur kami kepada-Mu, Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih Tuhan kalau penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini telah kami rasakan. Dan tiba saatnya Tuhan, pada hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Bapa, persiapkan setiap hati kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan, kami mau persembahkan sikap hati yang terbaik ketika kami datang menyembah kepada Tuhan. Tuhan, lawat setiap kami, tidak ada satupun pribadi yang terlewat. Kami mau rindu merasakan lawatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan, dan kami undang Roh-Mu untuk hadir menjamah setiap hati kami. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau terus mengingat karya Allah di dalam kehidupan kita, dan kita mau bersuka cita karena hidup kita telah ditebus olehnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah hidup kita bukan tentang kita saja, tapi juga tentang Allah yang di dalam hidup kita. Kita mau hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita semua. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Katakan sungguhlah hidupku. Sungguhlah hidupku tadi ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan.
suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya katakan sungguhlah hidupku. Sungguhlah hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biar hidup kita menjadi hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan biarlah kita ketika hidup kita mau jadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi setiap langkah-langkah kehidupan kita. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu penuh menopang, bukan nambah cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Bukan terbang. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan nambah dalam-Mu Tuhan. Katakan bukan terbang. Bukan terbang Boleh tepuk tangan semuanya. tinggi di awan, Amin. Bersamamu. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman. bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang. Tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
persilakan untuk kembali duduk. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dan biarlah di tahun yang baru ini kita mau datang kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku
kasih yang melebihimu, kuatlah untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, kuatlah untuk menjadi kuatlah untuk menjadi penyembahmu, kuatlah untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan, menjadi pernyataan iman siap kami Tuhan, bahwa kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Dari semua yang kami kenal di dalam kehidupan kami mau mengutamakan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami mau serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap apa yang kami miliki di dalam dunia ini tidak membuat kami kehilangan pandangan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biar kami tetap memandang Engkau di dalam kehidupan kami. Biar kami tetap fokus kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan. Dan kami mau menjadi penyembah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Biar Tuhan sampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Biar kami semakin mengenal Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kami semakin memahami apa yang Tuhan berkenan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami Tuhan boleh semakin hidup berkenan di hadapan Allah. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada setiap kami. Siapkan hati kami Tuhan, siap hati jemaat yang akan mendengarkan. Biar menjadi tanah hati yang subur, siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Kok sepi ini hari? Haleluya. Puji Tuhan. Tentu satu kesukaan kita ada di dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan kita akan dipuaskan, dikenyangkan. Ya, istimewa roh jiwa kita karena berjumpa, ya, bersekutu ya dengan Tuhan yang menciptakan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini Minggu tanggal 14 Januari 2024. Ini minggu yang kedua kita bisa jalani. Ya. Saya ingin tetap berbicara bahwa walaupun sudah kita jalani ya minggu kedua, bahkan tahun 2023 kita sudah lewati, bukan berarti Tuhan sudah selesai ya menolong kehidupan kita. Tetapi Tuhan terus berlanjut ya karena Dia tetap ada, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ya. Coba kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga.
ayat yang ke-14. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bacakan Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Kita proklamirkan firman Allah ini. 2, 3. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Amin. Silakan duduk. Jadi dengan satu pengetahuan, pemahaman, ya, kita tahu bahwa pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo, ya, bahwa segala sesuatu dilakukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan turut campur tangan dan Tuhan itu ada untuk selamanya, saudara-saudara. Kalau kita melihat di atas, ada waktu-waktu yang kita jalani. Pasti kita akan mengalami ini, saudara-saudaraku yang. Ya. Tahun 2023 bahkan sampai minggu kedua, ada waktu yang kita jalani. Tetapi satu pemahaman bahwa penting Allah itu tetap ada, ya. Dia tetap, ya, melakukan sesuatu. Nah, kita melihat waktu-waktu yang tidak bisa kita hindari. Suka atau tidak suka, waktu itu bergulir, ya kan? Kita akan alami, ya, di dalam perjalanan waktu itu sampai sekarang. Kalau kita membaca ayat dari awal, ayat 1, coba kita melihat. Untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi dari masa ke masa, itulah perjalanan kehidupan kita. Ya. Perlu kita ketahui, dari masa ke masa, waktu ke waktu, Tuhan itu tetap ada. Dan kita banyak hal mengalami di dalam masa berganti masa itu. Semua tidak bisa menghindari ini. Coba kita melihat di situ ayat yang kedua, waktu masa di mana untuk lahir. Ya, kita dilahirkan di bumi ini. Tetapi ada masa waktu juga di mana kita meninggal, saudara-saudara. Ya, berapa banyak dengan peristiwa pandemi, tahun-tahun yang sulit, berapa tahun yang lalu, ya, ada rekan-rekan saudara kita atau orang dekat kita yang dipanggil Tuhan meninggal. Tidak bisa dihindari ini. Dan dikatakan juga ada waktu, musim di mana menanam, menabur, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi juga ada masa di mana kita menuai, mencabut yang ditanam itu. Ini gak bisa dihindari, saudara-saudara. Gak mungkin kita menuai kalau kita tidak menabur. Tetapi kalau kita belajar, saudara-saudaraku yang kekasih,
Ada bagian kita menabur, tapi ada bagian Tuhan juga, ya, sehingga kita dapat menuai, saudara-saudara. Ini penting. Makanya Tuhan itu ada di dalam setiap masa, waktu. Begitu juga ada campur tangan Tuhan sehingga kita ada di muka bumi ini. Tapi ada waktunya Tuhan, ya, memanggil kita. Terus ayat yang ketiga, ini nggak bisa dihindari, saudara-saudara. Ini terus kita alami. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ini yang keenam. Tapi ada sesuatu yang ditiadakan, ya. Jadi dikali 12. Karena meratap, menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu yang merobek, ada waktu yang menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu damai. Ini ada 14 kali 2 jadi 28. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, di mana kita, ya, mengalami, ya, silih berganti, ya, masa-masa waktu yang kita jalani ini. Dan di sini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dari masa ke masa tentu tidak selamanya masa itu demikian, saudara-saudara. Ya, pasti ada akhirnya. Saudara-saudara, ada awal, ada akhir, saudara-saudara. Dikatakan ayat yang ke-11, ini penting. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi masa ini kita, dari masa ke masa kita alami yang dikatakan oleh pengkhotbah ini. Tetapi di situ ada karya Tuhan. Ya, ada pertolongan Tuhan. Dia akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dikatakan kalau Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita, biasanya akhirnya itu indah. Coba Pengkhotbah pasal 7. Pengkhotbah pasal yang ke-7. Ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Kita penting di sini. Jadi kita harus memahami kalau bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan itu ada, kita tidak terus, ya, di dalam keadaan itu pasti akan berakhir. Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Karena apa? Karena Tuhan bekerja bersama-sama.
Roma pasal yang ke-8, ada karya Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Kalau kita sertakan Tuhan ya di dalam masa yang kita jalani itu, tentu masa-masa itu akhirnya lebih baik. Tuhan akan membuat lebih baik. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Seperti pengkhotbah tadi katakan, Ia membuat segala sesuatu indah. Ada pekerjaan tangan Tuhan, ada karya Tuhan. Paulus juga katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini hanya berlaku bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Pengkhotbah katakan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Paulus katakan, ya, bahwa Tuhan turut bekerja, ya, mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi. Ini penting saudara-saudaraku. Kita punya pemahaman bahwa ada bagian Tuhan di dalam masa-masa yang kita jalani itu. Dan Dia akan membuat indah atau membuat baik, ya, akhirnya lebih baik daripada awal yang kita jalani itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Penting, ya, kita yang mengasihi Tuhan memahami, ya, bagaimana Tuhan turut bekerja. Kadang ya memang tidak selalu jelas, ya. Tetapi kalau kita tetap percaya, ya, tetap mengasihi Tuhan, pasti kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Dan karena Paulus pernah berdoa kepada jemaat di Efesus supaya mereka dapat memahami, ya, bagaimana Tuhan turut bekerja, Tuhan campur tangan, ya, sehingga membuat semua itu baik, ya, semua itu menjadi indah, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara. Masa ke masa kita tidak bisa hindari seperti pengkhotbah itu. Tetapi kita harus memahami dan percaya ada Tuhan, ya, campur tangan, ada bagian Tuhan. Ya, ada bagian-bagian yang kita kerjakan, ada bagian-bagian yang Tuhan kerjakan, ya. Jadi kita penting memahami hal ini, ya, di tahun 2024 ini, supaya pertolongan Tuhan itu terus menjadi bagian kehidupan kita, karena kita percaya, ya, kita memahami Tuhan itu ada menyertai kita. Seperti pujian-pujian kita, ya, biarlah kita mempunyai kerinduan ingin mengenal, ya, lebih dari semua yang kita sudah kenal, ya. Karena Tuhan selalu akan membuat baik dan indah. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, Kejadian pasal 8,
Ini juga kita tidak bisa hindari musim-musim yang kita jalani. Kalau tadi pengkhotbah ya melihat pengalaman dalam hidupnya, masa demi masa orang tidak akan dapat menghindari, suka atau tidak suka, dia akan alami. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, jadi bumi ini masih ada, dan kita kan tinggal di bumi ini, hanya di bumi ini manusia bisa hidup. Tak berhenti-hentinya, kita lihat di sini, ada musim berganti musim yang harus kita lewati. Kalau tadi pengkhotbah pakai dari masa ke masa, kita alami, suka atau tidak suka. Di sini kita melihat bahwa selama kita ada di bumi ini, kita akan mengalami musim, berganti musim. Dikatakan tak berhenti-henti musim menabur dan menuai. Yang pertama dikatakan ada musim menabur dan ada musim menuai. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dunia ini, di bumi ini selalu hukum tabur tuai. Musim berganti musim. Musim menabur, musim menuai. Menabur itu adalah pekerjaan bagian manusia. Menuai bagian Tuhan. Ya, kita bisa menuai. Saudara-saudara, campur tangan Tuhan. Karena saudara-saudara ada faktor X, bisa, bukan berarti kalau kita menabur langsung sukses. Ada faktor-faktor yang lain. Iya kan? Saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, jadi coba kita lihat Galatia pasal 6 ayat 8. Sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dari dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, menabur menuai ini bisa saja dalam hal lain, ya, bukan benih tanaman gitu. Ya. Bisa saja baik dalam hal keuangan, dalam uang. Ya. Firman Tuhan katakan ada bagian-bagian yang untuk Tuhan, ya, diberikan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita berani menabur, ya, mengembalikan milik Tuhan, menabur berkorban, ya pasti Tuhan, janji Tuhan dia akan kembalikan, melimpahkan, ya, memberkati kehidupan kita. Begitu juga, ya, kalau kita melakukan dosa, kejahatan, pasti akan menuai, ya. Tentu apa hukumannya? Ada hukumannya, ya. Kalau kita melakukan dosa, kita tabur dosa, tentu kita akan menuai. Ya, di mana kita tidak mengalami sejahtera dan lain-lain. Ya, kalau kita menabur kejahatan, ya, misalnya mencuri, ketahuan, ya, akan dihukum. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Begitu juga dengan kebaikan, dikatakan tadi, kalau daging menuai daging, menuai roh, menabur dengan roh.
kita akan menuai, ya, Galatia katakan tadi, ya, menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kita melihat di sini, ya, musim berganti musim, ya, perlu campur tangan Tuhan, ya. Orang yang menabur dengan linangan air mata, dengan tangis, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Terus yang kedua dikatakan di situ ada musim dingin dan panas. Ya, memang kita hanya beberapa musim, tapi di negara-negara lain ada 4 musim, ya. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Ya. Tentu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau musim panas, ya, khususnya kalau musim dingin, saudara-saudaraku, lebih-lebih ada daerah-daerah di mana bisa di bawah 0 derajat. Tentu, ya, membuat banyak hal tertunda, ya. Perlu perjuangan, menanti dengan sabar, ya, akan datangnya musim panas, ya. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita, ya, di mana ada perjuangan-perjuangan yang kita lakukan, ya, dengan banyak hal yang kita alami sehingga tertunda, menunda, ya, perjalanan kehidupan kita. Begitu juga dikatakan di sana ada musim kemarau dan hujan, ya. Kita ini yang mempunyai musim tropis panas, ya. Ada daerah-daerah tertentu kalau musim kemarau ini bisa mengalami kekeringan, ya. Banyak kali dikeluhkan oleh petani-petani dengan musim-musim yang kekeringan itu, ya. Banyak kebakaran karena kering, ya, daunnya mudah, ya, terbakar. Tetapi kita tahu juga ada campur tangan Tuhan untuk membasahi, ya, memberikan hujan. Kita lihat lagi di situ ada kemarau, hujan, dan siang dan malam. Tidak selalu kita ada di dalam keadaan siang. Pasti ada malam, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, nggak mungkin siang panjang terus, ya. Seringkali kan bisa terjadi begitu. Kita mengalami kelelahan, ya, keletihan, ya. Kita tidak istirahat. Ya, malam itu kan untuk kita istirahat. Kalau siangnya panjang terus dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami, ya, kelelahan, kehilangan semangat, ya, apabila sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, seperti siang yang panjang, ya, menindih sehingga kita tidak berdaya, ya, sehingga kita putus asa, kita menyerah dengan keadaan, kita menjadi tawar. Tetapi saudara-saudaraku, ingat, musim berganti. Ada Tuhan di segala musim, ya. Memang kita tidak bisa menghentikan musim itu, tetapi ada Tuhan yang akan mengatur, memberikan musim baru atau berganti, saudara-saudaraku yang kasih. Jadi kita melihat, ya, 2 hal, bagaimana pengkhotbah melihat waktu-waktu yang tidak bisa kita hindari, tapi ada Tuhan.
Begitu juga Musa di dalam kitab Kejadian melihat ada musim-musim yang kita jalani. Kita tidak bisa menghentikan musim itu. Tapi pasti ada karya tangan Tuhan yang mengatur, yang memberikan musim yang baru, campur tangan Tuhan. Itu bagian yang pertama yang kita melihat, ya. Baik masa, baik musim, ada tangan Tuhan, ada Tuhan, ya, sehingga Dia memberikan pertolongan, ya, merubah musim itu, ya, membuat indah baru. Yang kedua, saudara-saudara, pengkhotbah katakan Pengkhotbah pasal 1, inilah perkataan pengkhotbah. Itu anak Daud, Salomo, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dan jerih payah di bawah matahari ini? Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Bumi tetap ada. Silih berganti. Orang yang tetap menjalani di bumi ini, saudara-saudara. Matahari terbit. Matahari terbenam. Ya. Tadi pagi saya melayani di Kapuk. Dari terbit matahari ditambah pagi-pagi. Sampai terbenam sore-sore, kalau dia tambahkan begitu. Semangat lagi si singernya waktu dari terbit matahari pagi-pagi katanya sampai terbenam sore-sore gitu, saudara. Jadi silih berganti, saudara. Ada pagi, ada sore. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Jadi kita melihat lantas dikatakan selanjutnya angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara terus menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali lagi. Semua sungai mengalir ke laut tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Heran ya. Semua kan dari pegunungan hujan ngalir ya ke kali-kali ke sungai-sungai mana kali sungai ya udah laut. Tapi laut nggak penuh-penuh, saudara-saudara. Kemana sungai mengalir, ke situ juga sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan. Sehingga terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat. Telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru, tetapi sudah ada lama sebelum kita ada. Bapak Ibu saudara-saudara, siapa Raja Salomo? Luar biasa. Orang yang pandai, hikmat, kaya, berkuasa. Saudara, apa kurangnya? Tetapi dia katakan semua sia-sia. Ya. Masa berganti masa, musim berganti musim, kalau tidak ada Tuhan dalam hidup manusia, semua sia-sia, saudara-saudara. Ya, jadi penting ya hidup ini sertakan Tuhan, percaya kepada Tuhan sehingga hidup ini berarti. Ya, kalau kita ada Tuhan, ya masa berganti, musim berganti musim. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita ini berarti, saudara-saudara. Ya, berarti. Istimewa kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Yang terakhir, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke 14 tadi bagian terakhir, supaya manusia takut akan Dia. Ini penting, saudara-saudara. Kalau
kita takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan, ya, jadi kita memahami, sadar ada Tuhan sehingga kita takut menghormati Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan berlanjut. Biarlah kita mau senantiasa ada di dalam jalannya Tuhan. Seperti khotbah minggu lalu, kalau kita ada di dalam mengikuti jejaknya Tuhan, jalannya Tuhan, jejak itu perjalanan kita akan limpah dengan lemak, berkat, sukacita, kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, renungan firman Tuhan, masa demi masa, berganti masa, musim berganti musim, ada Tuhan. Kita pahami, kita percayai. Yang kedua, masa berganti masa, musim berganti musim, semua sia-sia. Tapi kalau ada Tuhan, akan menjadi berarti. Ya, karena Dia menyatakan pertolongannya. Yang ketiga, masa berganti masa, musim berganti musim. Biarlah kita takut menghormati Tuhan, supaya kita tetap alami pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi, bila ku buka mataku. Kita terkagum-kagum karena kita memahami ada Tuhan selalu, ya, di dalam kehidupan. Karya Tuhan, ya, sehingga kita selalu, ya, meninggikan Tuhan. Karena Tuhan akan membuat semua indah dan baik pada waktunya. Itulah karya Tuhan. Pasti Tuhan akan membuat baru, tidak seterusnya demikian. Nyanyikan lagu ini. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk berdoa. Firman Tuhan berdoa buat kita semua. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Engkau ada dalam hidup kami. Di dalam segala musim kehidupan kami. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau selalu ada di dalam kami.
Tuhan akan membuat Kami indah tahu dan baik. Bapa, Tuhan akan menggantikan segala sesuatu seizin yang Tuhan. Segala sesuatu dalam Ya. kendali Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saat menabur, taburlah yang terbaik. Yesus. Jangan menabur benih kejahatan. Haleluya. Jangan menabur dosa. Haleluya. Maka di dalam segala musim itu, Biarlah Tuhan menolong. pada waktunya kita akan menuai kebaikan dari Tuhan. Supaya kami hidup dalam kehidupan Haleluya yang Yesus. kekal. Hidup kami berarti. Renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tabur saudara. Yesus. Tabur. Tuhan akan bekerja. Haleluya. Tuhan akan bekerja. Haleluya. Berkarya di dalam taburan kita. Dan pada waktunya kita semua akan menuai yang baik dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Bila aku membuka mataku, aku kagum akan Engkau. Haleluya. Dan bila aku melihat hidupku, Haleluya. aku tersanjung. Karena Engkau yang menyelamatkan hidup. Haleluya Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, Aku kagum akan Engkau. terkait Oh, bila aku melihat hidupku. Haleluya. Karya dari tangan Tuhan. Aku tersanjung. Haleluya. Semua yang baik, semua yang baik di dalam hidup kita. Amin. Adalah karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan beri kesempatan baru buat kita. Mari kita kenali Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan ku ingin mengenal Tuhan. Yes. Lebih dalam dari saya ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menyembah Tuhan. Yes. Ku ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau ada di dalam kami. Amin.
Engkau ada di dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau ada di dalam setiap masalah-masalah hidup kami. Engkau juga ada di dalam setiap musim-musim dalam kehidupan kami. Kami pun percaya Tuhan semua akan berakhir. Dan akhir dari semuanya itu adalah baik dari Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin melihat karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengenal Engkau bukan kata orang Tuhan, tapi kami mengenal Engkau karena peristiwa, karena karya, karena kejadian, karena pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Bapa. Biar hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, masa-masa yang Engkau percayakan kepada kami, untuk diizinkan kami menabur Tuhan. Biarlah kami boleh menabur yang baik, menabur yang dikenan oleh Tuhan. Jadi harapan kami bahwa suatu saat kami akan menuai yang baik dari Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni Tuhan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kau mengingatkan kami masih ada waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kami pakai Tuhan. Dan akhirnya kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengar Tuhan. Kami percaya Engkau cinta kami. Engkau mengasihi kami. Dan Engkau akan terus memperbaiki kami, gereja-Mu Tuhan. Amen. Yang ada di akhir zaman ini. Biar menjadi gereja yang dewasa. Gereja yang paham akan Engkau. Gereja yang takut. Gereja yang hormat akan Engkau. Terpujilah Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan membawa persembahan. Haleluya. Biar apa yang kami lakukan Tuhan, ini boleh berkenan kepada Tuhan. Salah satu taburan kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan Yesus, Engkau juga akan izinkan kami akan menuai berkat-berkat Tuhan. Rabi yang melayani Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap untuk membawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh angkat tangan kananmu. Dan mereka yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Yakinlah Tuhan itu tetap ada. Keadaan apapun, ya, masa apapun,
pasti Tuhan akan membuat baru, dan Tuhan membuat baik dan indah pada waktunya. Ada tangan Tuhan yang terulur. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, baik yang hadir di dalam bait Allah-Mu hari ini, maupun mereka yang mengikuti secara online dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karya Tuhan akan membuat kebaikan, keindahan di dalam hidup saya dan saudara. Keajaiban, membuat hal yang baru kita boleh alami dalam hidup ini. Terima kasih yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan adakan, yang mengalami tantangan, semua masalah diberikan jalan keluar, diberikan kemenangan. Tuhan melepaskan yang terikat di dosa dengan kejahatan, lain-lain kuasa kegelapan. Tuhan memberikan kemenangan, kelepasan, kebebasan. Tuhan selalu membuat baru, dan Tuhan menolong dalam hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Tuhan memberkati semua. Tuhan memberkati persembahan umat-Mu besar kecil. Tuhan balas berlipat kali ganda. Yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan kembali. Biarlah Tuhan dipermuliakan semuanya. Kami tetap menghormati Engkau di dalam kehidupan kami, takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Biarlah Tuhan terus berikan keamanan, berkati terus negara kami, arah ekonomi semuanya Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan dari surga buat pimpinan-pimpinan negara kami yang tercinta, dari Bapak Presiden bersama keluarga, Wakil Presiden bersama keluarga, aparat menteri dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan hikmat, berkati bersama dengan rumah tangga mereka, berikan roh takut akan Tuhan. Menjelang menghadapi pemilu, biarlah Tuhan kami tahu Engkau mengendalikan semua. Dari waktu demi waktu Tuhan akan mengendalikan semua, dan kami tahu Tuhan telah menyiapkan pemimpin-pemimpin. Kami berdoa biarlah pemimpin yang takut akan Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Komandan Pas Pampres bersama dengan keluarga dan pasukan Pas Pampres dalam pekerjaan mereka buat berhasil, dan Tuhan menyertai, dan komandan komplek bersama seluruh staf keluarga mereka Tuhan berkati, dan juga Tuhan Yesus yang ada di Kelurahan Tengah ini bersama staf-staf baik RW yang ada, RT semuanya, RT Tuhan berkati bersama semua staf dan keluarga mereka di mana kami tinggal, daerah kami. Juga Tuhan berkati istimewa kehadiran kami, menerangi, menggarami di mana kami berada. Berkati tim pelayanan yang melayani hari ini, Tuhan balas berlipat kali ganda, dan Tuhan senantiasa sehatkan, berikan sukacita, dan Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua tanganmu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, dan kekuatan persekutuan pimpinan daripada Allah Roh Kudus mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.